Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anand Hasibuan, NIM 2519054 akan menjelaskan mengenai perkembangan terupdate ataupun terbaru tentang security pada sistem terdistribusi. Nah, perkembangan terbaru terupdate mengenai security pada sistem terdistribusi. Definisi security ataupun keamanan secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses saluran, dan lain-lain yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Pada dasarnya, sistem terdistribusi security berfungsi untuk melindungi data dari kebocoran, leakage, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak, pengubahan ataupun tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal, dan perusakan ataupun vandalisme, yaitu gangguan operasi sistem tertentu. Misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Nah, suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari pada manusia di era globalisasi dan industri 4.0, kemudahan layanan informasi dan kemajuan teknologi menjadi faktor utamanya. Terciptanya communication connection antar umat manusia di segala penjuru bumi. Di satu sisi, informasi akan gampang mengalir dan didapatkan, baik itu informasi yang faktual maupun hoax. Konsekuensinya, manusia dituntut untuk menjadi lebih bijak dalam established connection, baik dalam urusan pribadi maupun pekerjaan. Karena jika kurang berhati-hati dalam berkomunikasi, bukan hanya membahayakan kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi, namun juga kerahasiaan dan keamanan informasi lingkungan kerja. Selanjutnya, kondisi-kondisi tersebut disinyalir menghantui cyber platform user, khususnya saat melakukan komunikasi maupun transaksi melalui internet connection. Di Indonesia, beberapa fenomena menunjukkan masih rendahnya tingkat keamanan digital Indonesia. Data dari Veritrans and Daily Social yang dipublikasikan tahun 2016 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat tertinggi dalam daftar 10 negara yang paling riskan terhadap keamanan digitalnya. Menurut data Threat Exposure Rate atau TER, yang merupakan parameter untuk mengukur presentasi komputer yang terkena malware, Indonesia memiliki persentase keterserangan malware sebesar 23,54%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan negara China yang hanya 21,36%, maupun Thailand yang hanya 20,78%. Penyerangan pada sistem tersebut, yaitu penyerangan pasif, hanya mengamati komunikasi atau data. Penyerangan aktif secara aktif memodifikasi komunikasi atau data pemalsuan atau pengubahan penyerangan juga sering terjadi pada transaksi elektronik. Maka dari itu keamanan sangat dibutuhkan untuk banyak transaksi e-commerce, banking, dan transaksi elektronik dapat aman jika dilindungi dengan kebijakan dan mekanisme keamanan. Misalnya, pembeli harus dilindungi terhadap penyikapan kode kredit number selama pengiriman dan juga terhadap penjual yang tidak tersedia
dan tidak bersedia mengirim barang. Setelah menerima pembayaran, vendor vendor harus mendapatkan pembayaran sebelum barang dikirim, sehingga perlu dapat memvalidasi calon pembeli sebelum mereka memiliki hak aksesnya. Teknik keamanan enkripsi adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi. Algoritma enkripsi modern menggunakan kunci atau key. Kunci kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsikan jika tanpa kunci yang sesuai. Ada dua tipe algoritma enkripsi, yaitu sharing secret key, yaitu dalam pengertian pengirim dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Yang kedua, public or private key pair, yaitu pengirim pesan menggunakan public key atau kunci yang dipublikasikan ke penerima untuk menginskrip pesan. Penerima menggunakan private key yang cocok dimilikinya untuk mendeskrip pesan. Nah, pada slide terakhir ini yaitu contoh dari keamanan enkripsi tadi, yaitu penerapan jaringan ATM. ATM tidak berhubungan langsung dengan database nasabah, tetapi terhubung ke monitor yang terprocessing ataupun teleprocessing. Monitor teleprocessing merupakan middleware yang mengatur komunikasi dengan klien jarak jauh atau remote dan menserikan transaksi klien untuk diproses oleh database permasalahan yang timbul dalam contoh sistem terdistribusi di atas. Manajemen sistemnya lebih kompleks, biaya lebih besar, keamanan pada tiap anjungan tidak seaman apabila nasabah melakukan transaksi melalui teller. Nah, di sini maksudnya itu lebih aman transaksi di ATM daripada transaksi melalui teller, karena teller sama manusia juga gitu. Nah, pada penjelasan tadi sudah kita ketahui yaitu di masa global di masa era globalisasi ini dan industri 4.0, manusia tidak bisa dihindari dari komputer, kemajuan komputer dan alat-alat elektronik lainnya. Nah, sehingga di pengupdatean pada masa sekarang ini untuk keamanan dari siber, apalagi dia sistemnya terdistribusi, dia sangat memiliki pengamanan yang cukup berbahaya ataupun bisa diretas oleh hacker-hacker handal yang ada di dalam negeri ini maupun di luar negeri. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan terkini ataupun terupdate mengenai security pada sistem terdistribusi. Kurang dan janggalnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.